Perhatikan ya, kelompok laki-laki ini semua memakai topeng merah. Lalu maju ke alun-alun. Pakaian yang sama. Topeng juga sama. Kopor juga sama. Seperti mereka sedang melindungi barang yang berharga. Tapi tidak ada siapa yang tahu di mana barang yang berharga itu. Saat ini, mereka sudah di pusat alun-alun. Mereka melewat segadis kulitnya hitam. Tapi mereka sama sekali tidak peduli. Saat ini, gadis itu menutup mata pelan-pelan. Merasakan setiap pria yang melewati dia. Ketika gadis ini membuka mata, sepertinya dia sudah tahu tujuannya di mana. Kemudian, kelompok itu menerobos banyak orang di jalan. Memakai jalan tangga untuk ke stasiun kereta bawah tanah. Gadis berkulit hitam juga ikuti mereka. Kemudian mereka memisah dan pergi ke arah-arah yang beda. Tapi gadis ini masih tidak bingung. Gadis ini langsung mengikuti sekelompok. Naik kapal sama mereka. Kemudian, kereta mulai berangkat. Melewati sebuah terowongan. Tepat waktu ini, gadis ini pelan-pelan menoleh ke belakang. Melihat ke arah pria yang bertopeng. Bagi mereka, mungkin sudah merasa bahaya. Mereka semua melihat gadis ini. Gadis ini melihat kopor mereka lalu menutup mata. Lalu, kereta berhenti. Semua orang keluar dengan cepat. Petugas kereta menemukan bahwa kelompok pria sedang berbaring dengan tangan yang dipatahkan. Darah banyak di lantai. Tapi gadis itu hanya menyerang pria yang memegang benda itu. Bagaimana dia bisa? Saat itu, orang yang sudah merampok kopor sedang duduk di terowongan. Gadis ini memutar kode kunci kopor. Tanpa diduga, di dalam kopor itu ada banyak berlian. Gadis ini memasukkan berlian itu ke tasnya. Kereta sedang berjalan ke sini. Dalam sekejap, dia sudah hilang. Tidak lama kemudian, ada organisasi agen datang ke kejadian itu untuk menyelidiki. Tapi mereka juga tidak bisa paham. Pria-pria yang menyamar satu sama lain. Setiap orang membawa kopor yang sama. Lagi memisahkan mereka untuk mengacaukan perhatian. Bahkan mereka juga tidak tahu berlian di mana. Sedangkan gadis itu, bagaimana bisa dia tahu? Tepat waktu ini, Agen Sky membagi satu teori yang luar biasa. Kalian perhatikan tidak? Setiap kali dia mulai bertindak, dia selalu menutup matanya. Bukankah itu kekuatan yang ajaib? 56 pria yang bertopeng. 56 kopor. Tidak ada siapa yang tahu di mana berlian. Tapi berlian masih dirampok oleh gadis itu. Bagaimana bisa? Organisasi agen mulai menyelidiki. Dengan cepat Coulson sudah menyadari gadis ini di kumpulan orang. Tanpa diduga, gadis itu adalah bawahan dia. Armando. Sedangkan Armando saat ini sedang di kamar lalu menutup mata secara pelan. Seperti sedang merasakan gerakan di luar. Lalu, saat membuat persetujuan, aku sudah bilang harus datang sendiri, kan? Aku sendirian saja, sedangkan pria di kamar sebelah, bagaimana? Sedangkan yang berdiri di tangga. Mereka mengantar aku saja. Ternyata ini orang membeli berlian. Armando merasakan bahwa orang-orang itu hanya mengantar dia. Tidak ada tujuan lain. Kemudian Armando meletakkan sebuah bola golf di tangan pembeli. Lalu menuangkan air. Bola itu segera mencair. Pembeli memegang bola dengan keras. Di dalamnya itulah berlian. Pembeli sangat tertarik. Armando sudah menyiapkan semua untuk dia. Dengan begini, kamu bisa melewati pemeriksaan bea cukai. Lalu pembeli mengeluarkan sebuah kartu yang diminta oleh Armando. Tidak diduga, kamu tidak mau uang, melainkan barang ini. Jika ini yang palsu, aku akan mencari kamu. Sesuai dengan persetujuan kita, jika memakai kartu ini, kamu bisa masuk ke konferensi. Di sisi lain, agen masih menyelidiki kabar Armando. Mereka mendapatkan beberapa informasi yang baik. Sky memakai teknik hack komputer. Dengan cepat sudah bisa melihat semua kejadian. Sudah ya, tidak usah berterima kasih aku. Tepat waktu ini, mereka melihar mobil mereka juga. Tanpa diduga, musuh bisa melihat menembus. Itu kita kan? Sky berbalik untuk melihat. Betul Armando, perampok berlian. Berani datang ke sini. Aduh Tuhan. Mobil sudah dibalik. Karena tidak bisa melakukan apa.
Mereka pulang dengan enggan. Tapi setelah pulang, agen-agen masih melihat gambar Armando. Melalui gambar ini, agen menemukan. Ternyata ini adalah gambar di dalam bola mata Armando. Ternyata pencurian berlian itu bukan dari kemampuan merasakan, melainkan dipasang sebuah alat untuk melihat menembus segalanya di matanya. Itu artinya Armando dikontrol oleh seseorang, lalu menjadi kaki tangan untuk organisasi itu. Dengan cepat, agen sudah bisa sampai ke sini. Tapi Armando bilang dengan agen, "Saat aku melihat kamu, makanya organisasi juga bisa melihat kamu. Di antara kita, hanya satu yang bisa hidup. Aku membunuh kamu atau mereka akan membunuh aku." Mereka langsung bertarung. Tentu saja, si agen berketerampilan belih mahir. Tiba-tiba, Armando menutup mata lalu memecahkan lampu. Mengaktifkan kemampuan melihat menembus segalanya. Dia mengambil pistol lalu mau menembak si agen. Tapi kepala agen Coulson sudah masuk. Armando menutup mata. Memecahkan lampu. Mengaktifkan kemampuan melihat menembus segalanya. Dia mengambil pistol lalu mau menembak si agen. Tapi tiba-tiba kepala agen Coulson sudah masuk. Ketika Armando bangun, dia menyadari bahwa dia sudah di organisasi agen. Tapi dia penasaran. Karena di matanya ada alat untuk menghancurkan sendiri. Kenapa orang yang mengontrol dia tahu bahwa dia tidak menyelesaikan tugas, tapi tidak membunuh dia dengan sistemnya? Ternyata agen sudah hancurkan sistem itu. Lalu memindahkan ke kacamata agen Watt. Lalu Watt mengikuti petunjuk untuk ke suatu tempat. Memanfaatkan kartu dari Armando, Watt bisa masuk dengan mudah. Sky sedang mengontrol gambar yang akan dikirim. Sky mengingati Watt, "Lebih baik jangan melihat kaca, karena organisasi itu akan tahu kamu bukan Armando." Sedangkan tim agen saat ini sedang sibuk untuk mengeluarkan alat itu dari Armando. Tapi orang ini beragu-ragu. Jadi Armando sudah membuat sendiri. "Aku lakukan saja." Di sisi lain, agen Watt sedang meneruskan tugasnya dengan memingsankan seorang satpam. Akhirnya sudah bisa masuk kamar ini. Di sini, Watt melihat papan tulis, tapi tidak tahu tanda-tanda di sana berarti apa. Saat ini, kacanya menunjukkan kabar bahwa dia sudah menyelesaikan tugas. Kemudian, bel di sini berbunyi. Watt dikejar oleh seorang satpam. Watt berlari dengan cepat. Saat itu, tim agen sudah mengeluarkan alat di mata Armando. Tapi mereka tidak tahu bagaimana bisa hancurkan sistem meledak sendiri. Saat ini, setelah berlari, Watt berbalik kembali. Tapi tidak hati-hati, dia sudah melihat kaca. Aduh! Organisasi itu tahu bukan Armando. Jadi sudah mengaktifkan pengaturan meledak sendiri. Dengan cepat menghancurkan alat itu. Kemudian, mereka sudah bisa menghentikan alat itu. Lalu membuangnya ke kardus besi. Di sisi lain, Watt sudah bisa keluar. Sudah bisa aman. Sedangkan Coulson saat ini mengikuti petunjuk. Mencari organisasi yang sudah mengontrol Armando. Dia pergi ke depan seorang gemuk. Bahkan dia bilang tentang pekerjaannya. Ketika si gemuk melihat kartu agen. Tuhan! Sepertinya si gemuk ini juga hanya kaki tangan saja. Akhirnya, Armando dibawa ke tempat tim agen. Dia bersedia untuk menerima hukuman. Dan dia juga sangat berterima kasih Coulson. Karena akhirnya, Armando sudah bebas. Tidak dibawa pengontrolan orang lain. Meski dia di penjara, dia juga bisa tidur dengan nyenyak. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.